lagi di program Mancing Jackpot Mancing by Jack Fishing. Kalau kali ini adalah momen yang sangat langka karena saya ditemani sama orang-orang penting. Selain saya ditemani sama Paugi. Iya. Halo Paugi. Halo, selamat siang. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nggak usah tegang Pak. Sekarang saya juga ditemani sama Pak Joko sebagai owner dan juga founder Jack Fishing. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Izin hari ini saya mau ngobrol-ngobrol aja. Oh, mangga, Nah silakan. kira-kira Pak, sebenarnya satu pengen tahu awal-awal mula seneng mancing tuh kapan ya Pak? Mancing itu dari SD juga saya udah mancing. Udah bikin alat pancing dari kelas 3 SD itu. Sudah seneng ngeraut bambu. Bikin mata pancing dulu kan, zaman dulu tuh susah nyarinya. Saya pakai staples gitu. Terus pakai talinya tuh pakai ini nih, Mbak, apa sih? Serat benang pisang. Nah, dari pisang tuh diambil untuk mancing ikan sepat, ikan betok. Kalau boleh tahu dulu lokasinya di mana Pak? Di Kalimantan, di Pontianak. Di Pontianak. Ya. Pontianak banyak juga ya Pak tempat mancingnya. Oh, sangat banyak. Jadi salah satu tempat destinasi mancing juga ya. Nah kalau Pak Joko kenapa Pak suka banget gitu mancing? Karena mungkin kalau dulu kecil tuh ya, mungkin yang namanya kesan pertama itu ketika kita masih anak-anak ya. Anak-anak. Nah di saat anak-anak itu kami orang tua tuh pindah dinas ke Pontianak. Kebetulan alam di sana itu penuh dengan sungai-sungai, kali-kali kecil pun airnya jernih gitu ya. Dan saya suka dengan ikan, peternak ikan, mulai seperti ikan cupang, ikan koki, ikan cupang saja bisa nyari di sungai. Nah gitu. Kemudian di sana tuh suka lihat ikan betok tuh ya. Nah dari kecil tuh saya seneng. Nah, semenjak itu terus merambat. SD saya senang elektronik. Saya sempat lupa mancing, kemudian SMP, SMA saya senang motor, sepeda. Orang tua saya kebetulan balik lagi ke Jawa dan saya tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Nah di Jawa Tengah juga alamnya itu bagus, airnya sangat jernih Mbak. Jadi di situ ini hobi mancing atau imajinasi tentang mancing itu muncul kembali. Gitu. Lanjut kuliah, saya kuliah hobi-hobi memang saya tutup dulu karena kesibukan kuliah gitu. Setelah itu saya bekerja berumah tangga, nah mulai hobinya itu keluar lagi. Gitu. Di dunia mancing juga udah lama. Saya penasaran Pak sama destinasi mancing yang paling berkesan menurut Bapak di mana ya Pak? Kalau saya sih masih ke Padang, saya rasa gitu. Saya belum coba banyak daerah, tapi kalau di Padang ya Pak Yogi itu yang sungainya itu saya keluar negeri paling senang tuh ke New Zealand. Karena alamnya itu begitu orang-orang juga yang senang traveling itu kalau belum nyoba New Zealand katanya ya kurang afdol gitu ya. Nah di sana itu airnya kan sangat jernih. Tipikalnya itu ada beberapa wilayah di Padang yang seperti itu. Oh gitu ya Pak Ogi? Iya. Aku belum pernah loh ke Padang. Jadi nggak kebayang bahwa ternyata New Zealand itu mirip-mirip gitu ya. Betul. Airnya itu sampai biru itu. Ada buih-buihnya, ada ininya pantulan matahari, sungainya biru. Aduh. Jadi saya pengen lagi nih berangkat Pak Yogi. Iya betul. Siapa yang pasti itu ikannya banyak. Ikannya itu. Pak Joko itu pernah mancing trout juga di New Zealand ya Pak. Oh iya? Sama Pak Sugeng gitu yang di Malaysia. Di Malaysia juga pernah. Sarawak aja di Sarawak. Di Sarawak. Kalau Pak Joko sukanya mancingnya apa nih? Saya kalau mulai seriusnya itu sebenarnya lebih ke fly, kemudian
saya lihat-lihat casting juga, saya belajar khusus untuk casting sampai saya bisa casting gitu ya. Nah, jadi dua itu selalu saya ini kan. Tetapi kalau itu kan perlu destinasi, perlu tempat untuk tujuan mancing yang apa namanya ya, kita harus krunya dan lain sebagainya, akomodasi harus disiapkan. Yang paling gampang saya itu asal ada hujan aja, hujan lari ke tempat mancing saya di Puri. Ada selokan gitu, saya mancing di selokan, nyari ikan lele, ikan betok, ikan apalagi Pak Yogi ya, banyak ikan-ikan kecil gitu. Sampai sekarang masih rutin juga Pak Masih, Udi sama Pak Joko? Masih, kemarin Masih? juga berapa hari yang lalu. Wah, luar Tapi Rin, biasa. ada satu, kan ada teknik mancing yang paling susah. Mungkin ada spay. Spay, Nah, itu spay casting. hanya Pak Joko yang menguasai ini. Oh, spy casting tuh gimana tuh Pak? Itu hampir seperti fly, tapi dia punya, kalau dulu itu dengan WT yang besar gitu ya, 12 ke atas gitu, karena jorannya juga panjang sekali. Teknik kalau fly itu airbase itu pengertiannya line itu kita tarik, kita lepas, tarik, lepas, itu mainnya di atas. Kalau spay itu lebih water base karena dia butuh tension untuk dia punya power itu dengan cara menjatuhkan air fly line di air, lalu ditarik, kemudian dilemparkan gitu. Hampir mirip seperti kalau di fly itu barangkali roll cast. Itu ada satu teknik di fly yang namanya roll cast. Kemudian itu juga ada di apa namanya itu saya sampai lupa tadi, spay gitu ya. Spay ada roll cast, itu ya kesamaannya ada di situ. Lain-lainnya mungkin di spay itu ada yang namanya peripoke, ada yang apa ya namanya itu ya. Saya juga udah kalau istilahnya udah agak lupa gitu. Nah, memang saya senang di situ. Oh gitu ya, jadi Gitu. kesenangan sama mancing ini apakah jadi salah satu alasan Pak untuk mendirikan Jack Vision? Enggak juga. Jadi saya lebih banyak kepada menyenangi teknik gitu ya. Dan saya lebih kebetulan saya kan berangkat dari dunia bisnis gitu ya, mengembangkan induk bisnis dulu, kemudian setelah itu saya selalu melihat peluang apa yang bisa saya perbuat gitu. Salah satu contoh mungkin ya kita bikin air minum, mineral water dan lain sebagainya gitu ya, termasuk kita juga bikin roti. Nah, pengen keluar dari itu, saya punya hobi mancing dan berburu gitu. Kalau berburu itu saya senang modifikasi atau mau membuat senjata angin pun saya sanggup gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan izin yang nantinya akan memberatkan gitu. Nah, karena saya senang mancing dan saya punya hobi itu membuka bisnis gitu ya. Jadi kenapa nggak ambil salah satu dari itu gitu. Mancing jadikan hobi mancing dijadikan bisnis gitu. Nah, saya melihat kepada kenapa saya ingin ikan bisnis pancingan gitu. Saya melihat kayaknya orang yang nonton sepak bola mau Persib, Persija, Persebaya dan lain sebagainya atau Manchester United pasti di antara 100 orang dari mereka itu pasti sekian puluhnya hobi mancing. Hobi mancing. Gitu. Dan mancing itu banyak turunannya gitu ya, dari hobi mancing itu. Nah, kemudian saya waktu itu bicara ke Pak Yogi. Pak Yogi, kita kembangkan ini bisnis Jack Vision ini dari sisi pancingan, tapi itu sebagai pintu pembuka untuk bisnis-bisnis lainnya yang kurang lebih sejalan dengan itu. Ya, sebagai contoh mungkin dari situ kita masuk ke fashionnya bisa, kemudian dari selain fashion ya di antaranya mungkin masuk ke sepatu atau masuk tas atau dan lain sebagainya gitu.
Nah, JV ini harus sebagai kunci untuk pembuka jalurnya. Gitu. Gitu. Kalau untuk nama Jack Vision sendiri, kenapa Pak namanya Jack Vision? Nah, itu kebetulan adik saya aja yang waktu itu eh, apa? Saya punya panggilan di keluarga itu Jack dari kecil gitu. Nah, adik saya Pak Sugeng itu suka kan berteman luas gitu ya, ngobrol sana sini dan beliau itu waktu itu mengatakan ini begitu tahu kita membuat pancingan ini orangnya Pak Joko visioner gitu. Visioner. Lalu kalau visioner dimasukkan ke Jack ke nama Jack itu nggak cocok. Kalau Jack Vision jadi sebagai visinya dari Jack itu masuk gitu. Gitu. Ya awal mulanya gitu ya Pak ya. Ya. Nah Pak Ogi, kalau misalnya Jack Vision ini selain pada joran, fokusnya saat ini apa aja? Ya ada joran, aparel, sama video mungkin ya. Jadi Pak Joko ini pengen ini jadi suatu industri gitu loh. Industri dari makanya joran-jorannya juga, dan Pak Joko pesan ke saya itu mainnya di premium. Nah sedangkan kebanyakan yang di Indonesia itu nggak di premium. Jadi baru kita nih di premium gitu loh. Jadi itu menjadi salah satu visi misi Jack Vision juga Pak? Betul. Ya kalau saya bilang sih lebih kepada strategi bisnis barangkali ya. Ketika kita mau bertempur gitu di dalam satu medan perang bisnis, kalau boleh dibilang kita tuh datang tuh harus dengan senjata yang lengkap atau senjata yang berbeda. Gitu. Saya melihat di sini di pancingan nasional ini tidak ada yang masuk ke sisi premium. Sementara tujuan kami itu bikin bukan untuk nasional perang di premiumnya. Premium untuk nasional itu adalah sebagai kebanggaan memiliki sebuah produk Jack Vision, gitu, produk yang premium. Ini kami ciptakan untuk bertempur dengan merek-merek yang saya nggak bisa bilang gitu ya. Merek-merek di luar negeri, entah di Jepang, entah di Amerika, entah di mana gitu. Yang notabene mereka sudah lebih dulu ada di dunia pancingan dan sudah begitu melekat di jiwa para pemancing, baik dari yang fly, baik dari yang casting, maupun yang alat-alat pancing di laut gitu ya. Itu kan merek kalau premium itu mereka menjadi patokan kalau di Indonesianya saja itu menjadi minded merek premium. Kenapa kita ciptakan produk premium yang bisa fight atau boleh dibilang segmen itu kita isi, dan kita dengan produk ini kami ciptakan ini untuk menjadi sebuah kebanggaan produk nasional gitu. Bukan sebagai Jack Vision-nya di sini, tapi produk pancingan ini yang premium yang Jack Vision ciptakan ini menjadi produk yang menjadi kebanggaan. Kalau perlu mereka worry dengan kita. Nah, tapi how to do that? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Kalau kita datang dengan premium, mereka sudah lebih dulu pengalaman dan sebagainya. Gitu. Dengan kekuatannya, dengan apanya yang menjadikan itu satu joran bisa berharga sekian puluh juta rupiah gitu ya. Nah, untuk kami membawa misi joran premium yang paling oke itu ada di Indonesia, bukan di Jepang, bukan di Amerika, bukan di Eropa, itu tujuannya. Lalu yang tadi kan saya bilang tuh how to do that itu tentunya kita harus punya perangkatnya apa. Saya perhatikan itu lama. Kalau saya belajar ini Mbak ya, belajar tentang sesuatu itu saya akan tuntaskan. Baik itu saya bikin mesin, saya belajar apapun itu akan saya tuntaskan. Kalau ngabisin pulsa itu mesti banyak banget gitu ya. Jadi saya cari-cari itu di dunia di Google, maupun di YouTube dengan berbagai media itu.
oh ada satu celah yang kita bisa masuk. Apa itu? Kalau kita datang dengan apa namanya yang berbentuk silindris, pancingan itu kan rata-rata semuanya silindris ya, round shape gitu ya. Nah, kita pasti akan kalah bertempur karena mereka udah lebih dulu. Yang nggak ada apa, bikinkan model yang berbeda, yang kalau orang lain bikin itu bundar, ya kita bikin yang persegi, segitiga, segi empat gitu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kami develop di sini, orang kalau mau pancing seperti tadi saya tunjukkan Mbak ya, Iya. masang reel tuh, dudukan di reel sheet, masukkan ininya, lalu penguncinya lalu diputar. Kalau begitu kan kita kalau gini ngelepas reel dari posisi ketika setelah mancing itu diputar sampai ketika ujung lidahnya si apa namanya itu reelnya itu terlewati. Ya. Berarti jarak antara dia masuk tadi ke sini sama dia keluar itu ada jarak kurang lebih celah segini. Itu makan waktu baik masukan maupun mengeluarkan. Gitu. Nah tadi Mbak lihat bagaimana saya demokan cara pasang pancing yang sistem kunci tadi itu. Kan hanya masuk, tekan, selesai. Buka, tekan, lepas, selesai. Nah itu temuan Jack Vision, temuan kami. Nah sudah 2 hal. Yang ketiga, kalau mau di premium, saya pesankan kepada mereka semua, kita develop blanknya yang itu harus bisa bersaing dengan mereka dalam arti kata orang senang yang lentur kita buatkan lentur tapi nggak patah, mau yang rigid dia rigid kuat dan nggak patah. Kalaupun ada faktor patah itu misalkan faktor human error dan sebagainya, itu yang kita ini kan konsenkan di situ, sehingga pemilihan materialnya memang kita ini kan ya Mbak ya, kita benar-benar perhatikan. Selain itu ada satu sisi lagi yang belum, kalau di Jepang itu mahal pancingan itu dengan lukisan. Banyak lukisan ornamennya. Kami kalau orang Sunda bilang mah kagok nyemplung gitu ya. Kalau kita bilang juga sekali lagi kita fight harus dengan alat yang benar-benar fight. Walaupun misalkan katakan itu tidak dibeli itu ya. Nah, kami ciptakan, kami mampu kok bikin pancingan yang kita kasih berlian, kasih emas, kulitnya yang kualitasnya apa Pak Yogi? Herme. Untuk kita pakai untuk di Herme gitu ya. Itu Sevre kita pakai itu kulitnya. Nah, kemudian ada batu mulia. Tujuannya bukan untuk dijual sih sebenarnya, tapi lebih kepada apa ya, kalau di dunia fashion itu ada seorang desainer itu pasti menciptakan yang satu yang namanya apa ya, saya juga agak lupa istilahnya tuh. Jadi dia bikinkan satu produk yang memang itu ciri dia yang spektakuler begitu. Nah kita bikin itu untuk menunjukkan bahwa kita nih loh ada di sini. Nah di bawah untuk dijualnya kita bikinkan ada yang di bawahnya. Yang mancing sebenarnya ngapain pakai berlian sih? Iya betul. Pakai emas ngapain juga gitu ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah barang seni, karya seni itu beda ceritanya. Sudah mancing, apa namanya beli itu hanya untuk diusap, disimpan. Ini sebuah produk premium dan itu datangnya dari mana? Bukan dari Italia, bukan dari Jepang, datangnya dari Indonesia. Dari Indonesia ya. Jadi inovasi di Jack Vision juga banyak sekali. Betul. Nah, Sobat Jack, sudah dengar kan tadi ada beberapa inovasi yang hanya ada di Jack Vision. Nih kalian bisa langsung komentar. Nanti komentar yang beruntung akan dapat door prize. Dan selamat untuk pemenang door prize minggu lalu. Nih itu Pak, ngobrol-ngobrol soal signaturenya joran Jack Vision itu kan ternyata jadi panjang ya di balik itu.
Nah katanya Pak ngomong-ngomong ada yang pakai kayu tapi kayunya juga limited edition. Itu tuh gimana? Kok bisa terpikir ya untuk Yang melakukan terbukti hal soalnya yang gini, bahwa strategi Pak Joko itu berhasil. betul. Jadi si Jack Vision itu udah terkenal Joran Sultan lah, Joran Sultan. Gitu. Nah, banyak lah lihat di media atau di YouTube di ini komen-komennya, wah ini buat Sultan gitu. Nah dan terbukti juga bahwa barang-barang kita juga sudah ada duplikasi ya, ada duplikasi mungkin ya Pak. Ya udah itu kan ada itu standarnya bahwa merek Jack Vision itu udah diakui gitu. Merek Jack Vision udah diakui. Nah, untuk sampai sejauh ini tantangannya apa aja tuh Pak? Oh banyak. Salah satunya mungkin di bengkel kami ini kami untuk mengatasi kelangkaan terutama pada waktu kita pandemi kemarin gitu ya. Kita kesulitan untuk pembuatan blank gitu. Lalu dari situ kepikir saya kebetulan senang dengan yang namanya segala sesuatu yang berbau teknologi gitu ya. Saya banyak bikin alat-alat produksi, bikin ya sebagai contoh juga barangkali ini ada mobil ini saya bikin berapa tahun yang lalu, mungkin antara 5-8 tahun lalu saya bikin ini. Dulu pakai mesin bensin, sekarang karena zamannya ke listrik udah saya bikin pakai listrik gitu ya. Alat-alat ini juga ini mesin-mesin ini adalah salah satu sebagian dari alat-alat yang kita rencanakan untuk membuat blank. Karena saya lihat para pemain yang namanya besar sekalipun gitu di Amerika sekalipun ya nggak jauh-jauh lah bikinnya kemana gitu ya. Dan di negara kita saya sudah cek tidak ada yang membuat gitu. Nah kenapa kita nggak bikin, baik itu yang untuk premium ataupun nanti untuk di bawah, kemudian juga nanti yang di bawah itu kita bisa barangkali kita kerjasama dengan lain-lain gitu ya, dengan produsen lain, ayo kita develop gitu. Nah, dan itu bisa juga nanti yang di pasar menjual ininya saja atau perangkat-perangkat yang lainnya kami bisa. Nah, ini tujuan kita tuh ke situ. Jadi Jack Vision itu membuat dari ujung ke ujung itu udah buatan sendiri. Dari ujung ke ujung udah sendiri ya, berarti ini semuanya tuh ya, udah dari buatan sendiri. Ini yang paling lama tuh yang maksud mana saya Pak? juga buatan sendiri itu joran kita itu lokal kontennya boleh dibilang mungkin 75% bisa lah, karena benang kita memang nggak bikin. Ya kemudian ringgai juga kita belum bikin. Rencana kami ada untuk produksi sendiri. Gitu. Nah, jadi selain itu sudah buatan Jack Vision. Salah satu rencananya tadi bikin ring dan benang gitu ya. Jadi keseluruhan semuanya jadi JV nanti bisa. Oh, JV bisa. Nah, dari segi ini apakah JV ini udah siap untuk go ke internasional? Oh, tentu dong. Tentu dong ya, Pak ya. Kan kita sudah upload kemana-mana ya. Oh, saat ini dan responnya sudah banyak. Sudah banyak. Jadi sekarang boleh mungkin Sobat Jack nih pengen tahu nih Pak, udah negara mana aja sebenarnya yang sudah mengenal Jack Vision? Silakan Pak Yohanes. Kalau ini di Amerika, Taiwan juga ya, Taiwan, Malaysia, Hong Kong. Nah, cuman kalau yang sudah serius itu di Amerika. Yang serius Amerika. Mereka nunggu karyanya Pak Joko gitu, mau dimasukin ke 500 builder di dunia gitu loh. Wow. Nah, cuman kan kalau Pak Joko ini kan waktunya berbagi banyak gitu loh, bukan joran aja soalnya. Iya ya. Betul. Banyak. Waktunya tadi udah terbatas. Betul, tersita ini. Terus kenapa lama? Ya Pak Joko itu yang detailingnya benar gitu. Tadi juga sempat ngobrol katanya kalau meskipun udah selesai, nanti setelah dilihat lagi akan ada revisi. Betul. Sebelum sampai final ya Pak ya? Iya. Nah jadi ini dari banyaknya joran-joran ini yang paling lama yang pertama yang mana ya Pak? Yang paling lama maksudnya ya, jadi yang awal. Ya, awal. Awal bikin. Awal bikin dulu tuh yang mana ya Pak? Ini sama ini ya? Iya. Ini yang awal-awal. Modelnya model ini Pak.
sama itu ya. Ini nih. Ini juga sama ini, semua ini model-model awal semua ini. Nah, itu model-model awal ya. Ya, kami developnya kuncinya. Ini round shape tapi dia kunci. Itu Ya. bahannya apa, Pak? Kalau ini kok, ini pakai kok, kemudian ininya duralium, ini kayu, kemudian ininya sama duralium. Ini dulu tuh belum masuk proses apa namanya tuh finishing prosesnya kita tuh belum di laminating gitu ya. Laminating. Nah, sekarang kemudian ini kita punya ini semua produk-produk kita sudah apa laminasi dengan apa namanya itu saya kok suka lupa ya kayak gini. Bukan powder coating ini namanya. Anodizing. Ya, anodizing. Ya kalau yang saya bilangkan tadi nih Mbak ya, sebagai contoh, kita mau bertarung gimana dengan Jepang dengan Amerika kalau kita punya bentuknya bundar, bukan bundar begini. Kami bikin ini bundar ini bukan dalam arti kata kami ini enggak. Tunjukin ya kita kalau begini kami bisa. Oke. Cuma standar lah ya, gitu. Gitu. Nah, kemudian kita develop ini kan. Nah, modelnya itu kan beda ya. Iya. Gitu. Ini juga kepalanya beda, ini semua beda gitu. Nah, ini inspirasinya dari mana nih Pak dapat bentuknya kayak gini? Nomor satu yang saya bilang tadi, untuk fight itu kita harus punya sesuatu yang berbeda, apapun bedanya, sesuatu itu harus berbeda. Nah, pertama dia karena yang lain bulat, kita bentuknya harus begini. Yang keduanya, mungkin saya senang otomotif ya Mbak ya. Saya senang otomotif, saya senang desain Itali. Saya lebih milih produk-produk Itali karena Itali itu karakternya itu sangat kuat, baik dari dia bentuknya, detailingnya, fungsinya sangat kuat. Di luar Itali ya kalau contohkanlah misalkan mobil-mobil itu kurang begitu apa ya, orang mungkin kurang begitu ini karena kalau melihat produk Italia itu pasti eksotik. Wah ya. Itu saya mungkin nggak supercar kan. Iya. Makanya nama-namanya juga gitu. Oh jadi nama-nama jorannya juga dari terinspirasi dari situ ya Pak? Iya. Tadi Sobat Jax tadi ada sedikit nih bahwa salah satu joran tuh bentuknya kalau dari atas kayak mobil apa tuh Pak? Mobil F1. Kayak mobil F1 yang mana tuh Pak? Dulu ada nggak mungkin biar ya kita sebetulnya tahu. ini kan bentuk-bentuk ini khas yang paling kental nih, paling kental dari Jack Design adalah seperti ini. Iya. Dia segitiga ada ininya. Di Fly pun mungkin kalau ada ini hampir semua tuh. Ini khasnya Jack Design. Nih kalau yang ini apa nih Pak? Nah ini Focuso, ini kemarin kita baru publish beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Ya ini juga saya ngedesainnya juga sebentar awalnya sih. Awalnya ya. Sebentar. Nggak percaya. Besok jadi gitu. Tapi sudah selesai, mulai ini gimana ya, ini gimana ya. Nah, adalah tuh kita ini kan lagi sampai dia benar-benar saya anggap ini sudah ini layak publish. Nah ini kan bentuknya juga kurang lebih sama gitu ya seperti kenalan untuk di F1 gitu. F1. Gitu. Jadi di atasnya kalau kita lihat dari atas ini bentuknya ini kokpitnya, ini depannya, ini kokpitnya. Nah, itu. Sebenarnya ada sih yang awal yang memang saya konsepkan itu dari modifikasi kendaraan itu. Cuma barangnya saya nggak tahu di mana tuh kayak gitu. Saking banyaknya. Kalau dulu ada ramnya. berapa banyak Dulu Pak? ada ramnya Pak ya. Kalau nggak salah ya. Ada pakai ram di sini jadi memang saya duplikasi seperti itu. Jadi kalau sampai sekarang udah berapa banyak Pak desain yang dibuat sama udah puluhan Joko? ya gitu loh. Cuman kan kita tayangin satu persatu. Iya.
Nah ini Ini belakang juga kan bisa dilihat modelnya Ya. ya. Orang lain mungkin capek mau bikin ini, tapi saya dengan senang hati mengerjakan. Dengan senang hati mengerjakan. Dan pokoknya kalau belum puas belum finish ya. Ya gitu. dan barang-barang kita itu bahan-bahan kita itu berkelas semuanya. Iya ya. Masuk poknya juga kita memang dari asli kan ini dari pohon pok ya. Nah ini juga langsung dari sana. Iya. Kalau awal kalau nggak salah. Iya. Langsung. Iya. Ini yang masih eksperimen dulu ya. Betul. Gitu. Sekarang memang kita sudah pakai yang grade A. Sekarang sudah pakai grade A. Jadi sangat terbukti ya bahwa Jack Betul. Vision ini sangat berani untuk kemudian bersaing di Betul. dunia internasional. Iya, harus percaya diri. Harus percaya diri ya. Harus percaya diri, jangan jadi apa ya? Jadi cuma pengekor. Saya nggak suka jadi pengekor gitu. Ya salah satunya apa? Kalau saya mau menciptakan sesuatu itu, mesti saya nggak mau ada apa? Itu sudah umum ada. Gitu. Saya harus bikin yang beda. Harus bikin yang beda dan dikerjain ya. Betul. Karena kalau nggak dikerjain Kerjain. juga nggak akan ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk tips sendiri barangkali Sobat Jax di rumah mau melakukan usaha bisnis apapun itu, tipsnya nih biar kayak Pak Joko semangat terus gimana Pak? Tipsnya sederhana sih ya. Jangan berpikiran muluk-muluk apa mau jadi apa bagaimana gitu. Karena terlalu banyak berpikir nggak akan jalan. Jalan aja, lihat tusuk gigi, misalkan jatuh di nemu tusuk gigi di jalan, lihat pohon pisang kalau kita lewat, atau kita pergi ke hutan mancing ada pohon bambu, di kepala kita tuh langsung diisi. Ini bisa jadi apa ya? Kemampuan kita untuk melakukan itu apa? Nah, setelah itu baru nanti akan ada publikasi. Publikasi zaman dulu sih, zaman tahun-tahun di bawah 2000 itu susah karena teknologinya belum ada ya. Salah satu contoh misalkan televisi juga yang di luar pemerintah itu baru ada RCTI, di mana kemudian juga handphone pada waktu sebelum itu belum ada. Baru ada pager, pemasaran sulit. Kalau sekarang kan di YouTube ada iklan. Mau buka Google ada iklan, buka apapun ada iklan, dan di situ kita bisa upload, bikin nggak usah banyak. Satu contoh gitu misalkan tadi dari bambu mau dijadiin apa ya? Apa bikin gelas? Cari di pasaran yang kayak gimana yang sudah ada. Oh saya pengen bikin yang lain, kasihlah ini yang lain gitu. Udah gitu upload, mesti ada yang nanya. Kenalkan kepada teman-teman dalam skala itu yang paling mudah dilakukan. Kalau punya sumber kapital sudah kuat ya itu silakan saja lah, cari caranya bagaimana. Cari caranya bagaimana. Ya, jadi selalu dimulai dengan apa yang ada ya, apa Pak, yang ya. ada. Udah banyak ngobrol, istirahat dulu Pak. Boleh kita minum dulu ya? Pak, baik, terima kasih. Biar santai ini kita ngobrolnya ya. Obrolannya seru banget ya Pak Ogi ini, bahwa Jack Vision ini udah banyak melakukan inovasi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya Pak Joko untuk Sama-sama, waktunya. Pak Ogi juga terima kasih udah Sama-sama. nemenin Rima lagi. Jadi gitu Sobat Jax, tadi udah dengarkan bahwa Jack Vision itu adalah salah satu brand yang punya inovasi berbagai macam, dan ini menjadi salah satu inovasi yang terbaik juga loh saat ini dan sudah mencapai di kancah internasional. Pokoknya Sobat Jax, terima kasih banyak udah nonton Jack Sport Mancing by Jack Vision. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di program Jack Sport Mancing next selanjutnya.